Yang kami hormati PJ Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Anus Zanaria, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bapak Bagus Alit, SEMM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota tim pengendalian inflasi daerah Kota Kediri, serta para undangan dan rekan-rekan wartawan yang telah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Sebelum kita memulai acara siang ini, izinkan saya untuk membaca pantun di awal tahun. Mentari pagi menyapa alam, angin sejuk menyentuh pipi, press release kita mulai sekarang, data resmi siap kami bagi. Pada siang ini, 3 Februari 2025, saya Dina Lorenza akan memandu press release inflasi bulan Januari 2025, Kota Kediri dan perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Kota Kediri Desember 2024. Sebelum kita menyimak paparan dari Bapak Emil, kami persilakan kepada Ibu Penjabat Wali Kota Kediri untuk berkenan menyampaikan arahan. Kepada Ibu Dr. Zanariah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang. Malam. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dalam rangka untuk mendengarkan terkait press release dari BPS untuk Kota Kediri. Dan eh, saya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat memberikan sedikit masukan, saran kepada dalam rangka untuk angka-angka dari press release statistik ini. Yang pertama, kami semoga data yang nanti akan ditayangkan itu sesuai dengan harapan kami semua, kita semua, dalam rangka bahwa Kota Kediri bisa mencapai target yang diharapkan dalam menjaga juga perekonomian yang dalam pembangunan di Kota Kediri ini. Kami bersama teman-teman dari OPD terkait, Bapeda, Pak Sekda, Asda, 2, dan Inspektur dan teman-teman dari perekonomian eh, siap untuk mendengarkan atas rilis dari BPS ini untuk Kota Kediri. Dan kami akan komitmen untuk tetap menjaga agar angka atau rilis dari BPS ini dapat kami tinjau sesuai dengan aturan yang ada dengan melaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, dengan potensi dan kemampuan dari pemerintah Kota Kediri. Dan kami ini juga setelah ini karena sudah ada wali kota terpilih yang ditetapkan dan juga akan kami konsolidasikan ke dalam tim transisi. Semoga dari angka-angka yang dirilis nanti itu dapat dipahami oleh teman-teman dari tim transisi dari wali kota dan wakil wali kota terpilih tadi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan rilis dari BPS ini. Semoga apa yang kita semua harapkan itu menjadi hal-hal yang baik buat kita lakukan ke depan. Dan semoga komunikasi, koordinasi yang sudah dilaksanakan selama ini bersama kami, di mana di bawah kepemimpinan saya sebagai PJ Wali Kota Kediri dapat terus ditingkatkan dan dilanjutkan dengan nanti eh, pemerintahan yang baru yang kita akan tunggu pelantikannya, yaitu dengan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Itu yang bisa saya sampaikan, harapannya bahwa nanti komunikasi yang sudah kita lakukan selama ini, koordinasi dan konsolidasi semakin kita tingkatkan, sehingga nanti pemerintah Kota Kediri bersama Forkopimda juga itu bisa melaksanakan lebih baik lagi apa yang menjadi cita-cita target dari pemerintah Kota Kediri, khususnya maupun pemerintah Jawa Timur
dalam umumnya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Waalaikumsalam. Ibu Zanaria atas arahannya. Sebelum kita lanjut atas paparan dari Bapak Emil, kami ingatkan lagi bahwa peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang telah dibagikan. Selain itu, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan setelah paparan selesai, baik melalui raise hand di Zoom atau dengan mengisi form Q&A. Selanjutnya, mari kita simak bersama paparan rilis inflasi Kota Kediri bulan Desember 2024 oleh Bapak Emil kepada Bapak Emil, persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu PJ Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Insinyur Zanariah MSI yang siang ini berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Juga yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri, kemudian Bapak Asisten Perekonomian Kota Kediri, Bapak Kabak Perekonomian Kota Kediri, Bapak Ibu anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, rekan-rekan dari media, dan tentu saja tim kami BPS Kota Kediri yang saya banggakan. Bapak Ibu, siang ini kami agak berbeda karena yang pertama tentu ada kehadiran Ibu PJ Wali Kota, kemudian yang kedua, selain kami merilis berita resmi statistik terkait IHK atau inflasi, Indeks Harga Konsumen Januari 2025, hari ini kami juga akan merilis perkembangan pariwisata Desember 2024. Nah, yang perkembangan pariwisata Desember 2024 ini baru kali ini kami rilis, jadi di situ nanti kita ingin menyampaikan terkait tingkat penghunian tingkat penghunian hotel di Kota Kediri. Baik, saya awali dengan yang pertama, yaitu perkembangan IHK atau inflasi Januari 2025. Jadi di paparan ini kami akan menyampaikan yang pertama adalah catatan peristiwa yang terjadi selama bulan Januari 2025, kemudian inflasi Januari 2025, kemudian andil komoditas secara mantuman di Januari 2025, kemudian andil komoditas secara YoY atau year on year di Januari 2025, kemudian kami juga akan menyampaikan inflasi antar kota di Jawa Timur, 11 kabupaten kota yang menghitung inflasi di Jawa Timur, serta ringkasannya. Yang pertama, ada beberapa catatan peristiwa terkait perkembangan indeks harga konsumen di bulan Januari 2025. Jadi yang pertama adalah kembali bahwa harga BBM non-subsidi Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi di Januari tahun 2025, di mana Dexlite itu terjadi kenaikan Rp200 atau sebesar 1,49%, kemudian Pertamax Turbo naik Rp150 atau sebesar 1,11%, kemudian Pertamina Dex naik Rp100 atau sebesar 0,72%, dan Pertamax naik Rp400 atau sebesar 3,31%. Nah, kemudian juga ada kenaikan bahan bakar rumah tangga, di mana kenaikan harga eceran tertinggi LPG 3 kg dari 16.000 ke 18.000 di level pangkalan, sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur nomor sekian itu ya, 100.3.3.1 garing 801 garing KPTS garing 013 garing 2024. Kemudian juga setelah
di tahun 2024 ada beberapa kali kenaikan harga emas, kemudian di Desember kemarin emas sempat turun dibandingkan bulan November. Di bulan Januari harga emas mulai kembali ada kenaikan secara global. Jadi ini juga mengerek harga emas. Kemudian tarif angkutan udara kembali kepada harga normal setelah sebulan sebulan sebelumnya pemerintah melakukan semacam diskon 10% selama libur Nataru. Nah, saat ini sudah kembali normal. Kemudian Bapak Ibu yang merasakan di rumahnya masing-masing menggunakan listrik di bawah 2200 volt ampere itu juga ada diskon 50% listrik kepada pelanggan rumah tangga. Jadi diskon 50% ini kalau seluruh Indonesia kepada 81,42 juta pelanggan, termasuk kita di Kota Kediri. Kemudian juga kenaikan harga komoditas hortikultura, kenaikan harga cabai merah, cabai rawit masih terjadi akibat cuaca yang menyebabkan penurunan kualitas dan jumlah produksi. Nah, dari beberapa catatan peristiwa di bulan Januari 2025, kami sampaikan angka inflasi bulan Januari 2025 untuk Kota Kediri secara mantuman sebesar next 0,70. Jadi ada deflasi di Kota Kediri sebesar 0,70%. Nah, deflasi 0,70% ini masih eh, masih ada di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah antara Jawa Timur dan nasional, di mana Jawa Timur terjadi deflasi 0,54% dan nasional deflasinya lebih dalam lagi sebesar 0,76%. Nah, di bulan Januari ini inflasi man-to-man atau bulan ke bulan itu sama dengan inflasi tahun kalender, di mana setiap tahun inflasi bulan ke bulan dan inflasi tahun kalender di Januari selalu sama setiap tahunnya. Kemudian untuk inflasi tahun ke tahun atau YOY, yaitu Desember 2025 terhadap Desember 2024, Kota Kediri sebesar 0,54%, dan angka ini sangat-sangat aman ya dibandingkan dengan Jawa Timur dan nasional, di mana Jawa Timur secara YOY sebesar 1,06, sedangkan nasional sebesar 0,76%. Lanjut, kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, baik secara bulan ke bulan maupun secara tahun kalender, jadi kelompok pengeluaran penyumbang tertinggi untuk inflasi yaitu pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,46% atau inflasi sebesar 1,71%. Sedangkan yang terendah atau yang pendorong deflasi yaitu pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar minus 1,29% dan inflasinya sebesar minus 11,08%. Untuk pakaian dan alas kaki relatif lebih sama, kemudian kesehatan, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya, kemudian pendidikan relatif lebih sama. Jadi andilnya 0 dan inflasinya kisaran pada 0 juga. Sedangkan untuk perlengkapan, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, andil inflasinya sebesar 0,01% atau terjadi
inflasi 0,12%. Kemudian transportasi yang di awal tadi kami sampaikan, ada tarif pesawat yang normal kembali memiliki andil inflasi sebesar 0,03% dan inflasi sebesar 0,20%. Nah, di luar itu ada dua kelompok pengeluaran yang juga terjadi inflasi, yaitu di penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil inflasi 0,04% dan inflasi sebesar 0,37%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya andil inflasinya sebesar 0,05% dan inflasi sebesar 0,72%. Nah, secara YoY atau tahun ke tahun, lanjut. Secara tahun ke tahun, kelompok pengeluaran yang eh, pendorong inflasi yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,94% dan inflasi sebesar 3,39%. Sedangkan yang sebagai penghambat inflasi yaitu kelompok pengeluaran perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi minus 1,30% dan andil inflasinya sebesar minus 10,98%. Nah, untuk kelompok pengeluaran yang lain seperti transportasi, informasi komunikasi, rekreasi olahraga dan budaya relatif sama secara YoY. Kemudian untuk kelompok pengeluaran seperti pakaian dan alas kaki, andil inflasinya sebesar 0,02% dan inflasi 0,44%. Dan seterusnya sampai dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya, andil inflasinya sebesar 0,43% dan inflasinya sebesar 6,58%. Nah, Bapak Ibu dan Ibu PJ Wali Kota Kediri, kami laporkan juga bahwa andil komoditas inflasi untuk mantuman di bulan Januari 2025 untuk yang sebagai penyumbang inflasi secara mantuman yaitu tarif listrik sebesar 1,37, sedangkan inflasinya minus 27,89%. Kemudian yang kedua yaitu bawang merah dengan penyumbang deflasi dengan andil minus 0,04% dan inflasi sebesar minus 9,26%. Kemudian yang ketiga yaitu telur ayam ras sebagai penyumbang deflasi dengan andil minus 0,03% dan inflasi sebesar minus 3,33%. Sedangkan untuk pisang alpukat, timun, salak, tomat, jeruk, dan kacang panjang dengan andil inflasi masing-masing minus 0,02% dan minus 0,01%. Kemudian untuk andil komoditas penghambat deflasi secara mantuman, yaitu yang pertama cabai rawit, di mana cabai rawit ini andil deflasinya sebesar 0,26% atau inflasi sebesar 76,70%. Kemudian cabai merah andil inflasinya sebesar 0,10% dan inflasi 72,43%. Selanjutnya semangka dengan andil inflasi mantuman 0,06% dan inflasi sebesar 37,98%.
bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,05 dan inflasi sebesar 3,66. Selanjutnya untuk emas perhiasan, minyak goreng, kontrak rumah, terong, daging sapi, ayam ras bisa dilihat pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami juga akan menyampaikan eh, andil komoditas inflasi secara year on year di bulan Januari. Jadi, andil komoditas penyumbang inflasi yang pertama yaitu emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,37% dengan inflasi 37,76%. Kemudian daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,17% dan inflasi sebesar 10,35%. Nasi dengan lauk, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,14%. Sedangkan yang keempat, minyak goreng, andil inflasi secara YoY sebesar 0,10% dan inflasi 8,33%. Selanjutnya, yang kelima, yaitu biaya akademi perguruan tinggi dengan andil inflasi 0,09% dan inflasi sebesar 3,70%. Kemudian sigaret kretek mesin, andil inflasinya sebesar 0,08% dengan inflasi 2,97%. Sedangkan komoditas penyumbang inflasi secara YoY yang lain yaitu bawang putih, semangka, bahan bakar rumah tangga, terong bawang merah, kangkung, kopi siap saji, tahu telur, tahu tek-tek, kelapa, kontrak rumah, dan wortel. Sedangkan untuk penghambat inflasi secara YoY, yang pertama adalah tarif listrik dengan andil inflasi sebesar minus 1,39% dengan inflasi sebesar minus 27,89%. Kemudian tomat dengan andil inflasi minus 0,05% dan inflasi sebesar 30,13%. Bensin atau bahan bakar untuk bermotor dengan andil inflasi minus 0,03 dengan inflasi 0,52. Selanjutnya penghambat inflasi secara YoY yang lain yaitu pepaya, cabai merah, angkutan udara, kemudian ikan lele, apukat, anggur, salak, susu bubuk, kentang, dan pir dengan masing-masing andil inflasi sebesar minus 0,02 dan minus 0,01%. Nah, di paparan selanjutnya kami sampaikan gambaran inflasi antar kota di Jawa Timur pada bulan Januari 2025. Jadi secara mantuman seluruh kabupaten kota mengalami deflasi. Jadi deflasi yang terdalam yaitu di Kabupaten Sumeneb sebesar minus 0,91% dan yang paling kecil yaitu minus 0,04%. Sedangkan secara year to date juga sama, jadi inflasi mantuman dan year to date untuk Januari itu sama posisinya. Kemudian secara year on year atau YoY tahun ke tahun, inflasi tertinggi berada di Banyuwangi sebesar 1,72%, sedangkan terendah di kita, Kota Kediri, sebesar 0,54%. Jadi Kota Kediri ini harganya relatif sangat terjaga dibandingkan
dengan kabupaten kota yang lain yang menghitung inflasi. Nah, Bapak Ibu, eh, mungkin kami sampaikan ringkasan inflasi di Januari 2025. Yang pertama, bahwa pada bulan Januari 2025 terjadi deflasi secara month-to-month dan year to date sebesar 0,70% atau inflasi minus 0,70%. Sedangkan inflasi secara YoY tahun ke tahun sebesar 0,54%. Kemudian yang kedua, penyumbang utama deflasi di bulan Januari 2025, baik secara month to month maupun year to date adalah pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar minus 1,29% atau terjadi penurunan sebesar 11,08%. Sementara itu penyumbang komoditas utama deflasi month to month terdalam adalah tarif listrik dengan andil sebesar minus 1,37% dan penurunan sebesar 27,89%. Kemudian yang ketiga, penyumbang utama inflasi bulan Januari 2025 secara YoY tahun ke tahun adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi secara tahun ke tahun sebesar 0,94% dengan kenaikan sebesar 3,39%. Komoditas penyumbang utama inflasi year on year pada kelompok ini adalah daging ayam ras dengan andil sebesar 0,17%. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan berita resmi statistik terkait perkembangan pariwisata di bulan Desember 2024. Kami akan awali dengan beberapa hal. Yang pertama nanti adalah terkait catatan peristiwa yang menyangkut perkembangan pariwisata Desember 2024, kemudian tingkat penghunian kamar di Desember 2024, kemudian perkembangan tingkat penghunian kamar di selama tahun 2024, kemudian kami juga akan menyampaikan rata-rata lama menginap tamu di bulan Desember 2024, serta perkembangan rata-rata lama menginap tamu di tahun 2024. Jadi kami awali dengan beberapa catatan peristiwa di tahun 2024. Yang pertama tentu ada momen perayaan Hari Raya Natal, libur tahun baru, di mana bersamaan dengan itu juga ada libur sekolah yang meningkatkan kegiatan dan daya tarik wisata. Kemudian ada perayaan tahun Masih baru BPS. di Simpang Gumul yang itu juga berdampak kepada tingkat hunian hotel di Kota Kediri. Kemudian ada beberapa catatan peristiwa juga, yaitu diadakannya beberapa kegiatan, acara atau festival, baik musik, kuliner, maupun edukasi selama tahun 2024 oleh pemerintah Kota Kediri. Di antaranya English Massive Festival, kemudian Brantastic Joy Fest, kemudian perayaan Hari Tera Indonesia, kemudian Innotech Expo. Kemudian juga Bandara Internasional Doho sudah beroperasi secara reguler. Jadi lokasi Kota Kediri yang berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri menjadi pilihan wisatawan asing dan domestik yang melalui Bandara Internasional Doho untuk menggunakan jasa akomodasi di wilayah Kota Kediri. Kemudian terminal dan stasiun Kota Kediri yang cukup strategis. Jadi selain Bandara Internasional Doho,
Kota Kediri memiliki sarana transportasi baik bis maupun kereta api. Keduanya dilewati jalur antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi, sehingga dapat memfasilitasi mobilisasi wisatawan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, tingkat penghunian kamar hotel selama bulan Desember 2024. Jadi kami jelaskan dulu bahwa TPK atau tingkat penghunian kamar itu menggambarkan banyaknya kamar yang tersedia di hotel yang dihuni oleh tamu hotel. Jadi banyaknya kamar yang tersedia di hotel yang dihuni oleh tamu hotel. Kemudian semakin besar angka indikatornya, maka semakin banyak kamar yang tersedia di hotel yang dihuni oleh tamu hotel. Ukurannya yaitu persentase, satuannya persen, metode penghitungannya, jumlah kamar yang dihuni tamu dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia dikalikan 100. Nah, untuk bulan Desember 2024, tingkat penghunian kamar hotel berbintang itu sebesar 60,76%. Artinya, dari 100% kapasitas kamar yang tersedia oleh hotel berbintang selama bulan Desember 2024 dihuni oleh tamu hotel sebesar 60,76%. Sedangkan untuk hotel non-bintang, tingkat penghunian kamarnya sebesar 27,87%. Artinya bahwa dari kapasitas 100% kamar hotel yang tersedia untuk hotel non-bintang, selama bulan Desember 2024 dihuni sebesar 27,87%. Nah, kalau hotel bintang dan non-bintang ini digabungkan, tingkat penghunian kamar hotel Kota Kediri, baik bintang dan non-bintang, selama Desember 2024 sebesar 42,86%. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan bagaimana perkembangan atau trennya tingkat penghunian kamar hotel di tahun 2024, baik itu untuk hotel bintang, non-bintang, dan keduanya. Jadi, tertinggi untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang itu ada di bulan Desember sebesar 60,76%. Sedangkan untuk non-bintang juga, mohon maaf, terjadi di bulan Oktober sebesar 28,05%. Sedangkan untuk gabungan keduanya, apabila kita melihat mulai dari Januari sampai dengan Desember, tertinggi untuk tingkat penghunian kamar hotelnya adalah di bulan Desember atau sebesar 42,86%. Nah, TPK pada hotel berbintang terjadi kenaikan signifikan pada momen tertentu, yaitu selama Idul Fitri, libur tahun ajaran baru, libur Natal, dan tahun baru. Kemudian tingkat penghunian pada hotel non-bintang secara rata-rata tidak mengalami fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun. Kemudian secara total, tingkat penghunian kamar hotel bintang dan non-bintang mengalami peningkatan menjelang akhir tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, selain tingkat penghunian kamar hotel, kami juga akan menyampaikan data terkait rata-rata lama menginap tamu. Jadi, rata-rata lama menginap tamu ini satuannya adalah malam. Jadi, rata-rata lama menginap tamu menggambarkan
rata-rata lamanya tamu menginap pada suatu hotel atau akomodasi. Rata-rata lama menginap tamu dibedakan ke dalam tamu asing, domestik, asing, dan domestik. Ukurannya rata-rata, satuannya menggunakan malam. Nah, pada grafik sebelah kanan, rata-rata lama menginap tamu kota Kediri di bulan Desember, tamu asing itu sebesar 18,76 malam. Artinya, tamu asing yang menginap di hotel di kota Kediri, rata-rata menginapnya sebanyak 18,76 malam. Sedangkan untuk tamu domestik, rata-rata lama menginapnya sebesar 1,09 malam. Artinya, tamu-tamu domestik yang menggunakan fasilitas akomodasi hotel, rata-rata lama menginapnya sebesar 1,09 malam. Sedangkan kalau keduanya digabung antara asing dan domestik, rata-rata lama menginap tamunya sebesar 1,12 malam. Nah, di grafik bagian bawah kami juga menyampaikan data rata-rata lama menginap tamu baik asing dan domestik selama tahun 2023 sampai 2024. Nah, Bapak Ibu, dari data-data ini harapannya bahwa bagaimana kita kinerja perekonomian kita juga bisa tercermin dari sini. Bagaimana para tamu-tamu hotel yang berkunjung di Kota Kediri bisa menginap lebih lama lagi, baik itu tamu domestik maupun tamu asing. Karena itu juga yang akan menggerakkan ekonomi di Kota Kediri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan di berita resmi statistik siang hari ini. Tentu saja harapan dari Ibu PJ Wali Kota Kediri, koordinasi dan komunikasi harapannya bisa terus ditingkatkan dan kami terus berkomitmen bahwa koordinasi dan komunikasi untuk terus membangun Kota Kediri itu kami siap untuk berkontribusi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Emil atas paparannya. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon kepada peserta untuk open kamera, pada yang bertugas dimohon untuk mendokumentasikan. Dokumentasi akan dipandu oleh saya sendiri, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya dimulai dari slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir yaitu di slide kelima. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan melakukan raise hand atau bisa ditulis di form Q&A. Izin mungkin ada arahan dari Ibu PJ Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Insinyur Zanaria. Ya, terima kasih Pak Kepala BPS, Pak Emil, atas penjelasannya untuk rilis data dari Kota Kediri khususnya. Nah, kalau saya perhatikan angka-angkanya ada penghambat inflasi atau
pendukung inflasi atau dia penghambat dari deflasi itu sendiri. Eh, Tidak, kalau saya lihat dari data-data tadi, sebelum ngomongin pariwisata ya, kalau pariwisata kok malahan nanti saya akan ngomong tersendiri lagi. Pak Emil, mohon maaf, mungkin saya malahan ingin mendengarkan di akhir-akhir masa jabatan saya. Kira-kira 2024, month to month maupun year to year itu malahan terkait misalnya perumahan, air, listrik yang penyebab ya malahan ya, atau penghambat deflasi. Nah, itu apa yang perlu kita lakukan sehingga mulai di Januari sampai ke depan itu seperti apa? Misalnya itu, terus makanan minuman, angkanya minus. Artinya kalau pemahaman saya bahwa kalau minus itu berarti kan barangnya itu tidak ada ya yang kita butuhkan. Atau malahan barangnya ada tapi kita tidak belanja atau kita tidak mampu membeli. Nah, mohon itu penjelasannya sehingga nanti di TPID kita itu bisa mengantisipasi. Dan juga nanti di dalam rapat TPID yang besok malahan kita akan rapat secara nasional yang biasanya hari Senin jadi besok. Itu bisa kita pahamin lagi. Biasanya kan suka ditayangkan oleh Bapak Mendagri nih terkait data-data inflasi dari masing-masing kota atau daerah lah. Nah itu dan kami dari TPID di Kota Kediri bersama-sama ini bisa mengantisipasinya apa sih yang harus kita kerjakan dalam waktu yang singkat ini untuk mengejar apa yang perlu kita buat strategi yang semakin kita bisa stabil gitu. Kalau dilihat tadi juga penyumbang besar itu cabai merah, cabai rawit itu juga. Dan memang kalau dilihat kan lahan kita juga terbatas. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam tim TPID nanti bagaimana dengan Dinas Ketahanan Pangan kita, bagaimana dengan pengadaan distribusinya seperti itu. Itu mungkin dari saya, Pak, sehingga kami juga nanti tim transisi akan melakukan konsolidasi agar tidak ada jeda eh, kolaborasi kita dengan kepala daerah terpilih ini. Karena kita sudah mulai ini lakukan. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan untuk yang di slide yang secara mantuman komoditasnya. Nah, ini. Jadi, eh, kalau yang tarif listrik memang secara apa namanya, secara nasional memang ini kebijakan dari. Jadi listrik itu adalah administer price, artinya harganya diatur oleh pemerintah. Artinya bahwa memang di sana eh, pemerintah ini tetap berhitung bagaimana mengendalikan inflasinya dengan salah satu yang yang dilakukan adalah kebijakan terkait dengan diskon 50% untuk listrik. Kemudian yang terkait untuk apa namanya cabai rawit, cabai merah, memang itu terjadi apa namanya terjadi inflasi ya. Jadi eh, kami sampaikan di sebelumnya bahwa cabai rawit, cabai merah ini memang terjadi kenaikan karena memang musim, Ibu. Jadi musim apa namanya penghujan ini yang di situ ada keterbatasan untuk ada penghambat untuk bisa dia berproduksi. Artinya memang supply yang ada di konsumen itu menjadi berkurang. Sementara konsumsi yang dikonsumsi masyarakat itu juga tetap stabil atau bahkan mungkin terjadi peningkatan di awal di bulan Januari. Nah, kalau langkah-langkah tentu ada banyak langkah. Jadi pernah kami sampaikan di sebelumnya bahwa
Kota Kediri ini bukan penghasil untuk komoditas pertanian. Jadi bagaimana agar harga ini juga tetap tetap stabil? Tentu yang pertama kita harus memastikan bahwa distribusi untuk beberapa barang atau komoditas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat itu tetap terjaga ada. Jadi bahwa barang-barang yang dibutuhkan masyarakat itu stoknya tetap aman. Caranya gimana? Beberapa daerah juga atau mungkin ini juga ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Perdagangan bahwa eh, kabupaten atau wilayah itu bisa melakukan semacam kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Dengan daerah-daerah yang di situ ada sebagai daerah penghasil untuk beberapa komoditas yang memang sebagai penghasil beberapa komoditas yang sering inflasi. Nah, mungkin catatannya memang bahwa eh, cabai rawit, cabai merah, kemudian bawang merah itu adalah komoditas yang volatile. Volatile artinya memang dia sangat dipengaruhi oleh musim. Jadi kalau apa kita jejer datanya gitu selama beberapa tahun dan itu kita lihat per bulan, memang ketika dia musim panen kecenderungannya harganya akan turun karena memang stoknya jadi lebih banyak. Sementara ketika petani atau di wilayah penghasil mulai melakukan penanaman beberapa komoditas, itu juga harganya kecenderungannya juga naik. Kenapa? Karena di pasaran itu barangnya apa namanya belum mulai ada. Jadi lebih banyak kepada menghabiskan dari stok-stok panen yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi polanya memang memang semacam itu. Tapi bagaimana kita memastikan semuanya bahwa stok yang ada di Kota Kediri itu aman. Nah, syukur-syukur kita juga punya semacam semacam kayak eh, gudang penyimpanan yang memungkinkan untuk menyimpan beberapa komoditas yang sifatnya musiman. Jadi kalau komoditas seperti beras, beras itu kan memang disimpan lama itu tidak tidak begitu bermasalah. Jadi harga beras itu bisa cukup dikendalikan asalkan dengan catatan bahwa eh, produksi atau panen yang dilakukan oleh petani-petani padi kita itu apa namanya tetap lancar dalam artian walaupun dengan musim yang apa beberapa mungkin ekstrim itu tetap bisa dikendalikan. Tapi untuk beberapa komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, kemudian bawang merah yang kita sangat bergantung kepada wilayah-wilayah penghasil. Contohnya seperti bawang merah itu kita bergantung dari Nganjuk, kalau di Jawa Timur, Nganjuk, kemudian Probolinggo. Ya, itu kalau kita bisa bekerja sama dengan wilayah-wilayah penghasil, itu akan jauh lebih baik untuk pengendalian inflasinya. Saya pikir juga teman-teman dari OPD yang selama ini bergerak untuk mengawal eh, apa harga komoditas di pasaran ini juga cukup cukup solutif dan cukup memberikan dampak yang selama ini dilakukan. Memang iya terjadi inflasi, terjadi deflasi, iya karena itu memang eh, apa secara ekonomi itu wajar. Tapi intinya bahwa seluruh yang terjadi, baik inflasi maupun deflasi, itu bergerak pada batas-batas kewajaran yang memang kita tolerir. Artinya kita punya, kita mestinya punya hitung-hitungan bahwa ketika bawang merah yang dia kenaikan harganya ekstrim, itu mestinya kita punya semacam garis batas gitu ya. Jadi bagaimana kita
kita terus dapat mengendalikan harga barang-barang tersebut. Saya pikir itu Ibu PJ Wali Kota Kediri, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ditambahkan dari teman-teman di BPS Kota Kediri? Ya, terima kasih Pak Emil atas penjelasannya. Semoga teman-teman TPID, walau bukan pejabatnya, di sini tim teknisnya semua yang hadir, saya berharap ini bisa ditinjut ya arahan dari Pak Emil tadi. Memang dari awal saya mikir ya harusnya karena Kota Kediri nggak punya lahan atau lahannya terbatas. Ya pada saat harga murah kita harus punya paling tidak gudang atau cold storage ya kalau untuk barang-barang itu. Nah, itu mungkin menjadi catatan teman-teman TPID untuk memberikan masukan kepada TAPD kita nanti ke depan, mencarikan solusi yang lebih ini lagi, apalagi kita harus mendukung cita-citanya Bapak Presiden terkait dengan kemandirian pangan sama penyiapan MBG, makan bergizi gratis. Dan itu kita harus punya stok sendiri, tidak bisa ngintip ke daerah sebelah karena daerah sebelah juga mempersiapkan hal yang sama. Nah, ini memang butuh eh, strategi cepat dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ini, sehingga hal-hal yang menjadi penugasan dari pusat ini Kota Kediri juga bisa melaksanakan bersama-sama dengan kabupaten kota sekitarnya. Dan juga melalui provinsi ini bisa didukung juga lebih baik buat daerah-daerah yang lahan pertaniannya terbatas lah. Itu mungkin yang mohon dukungan juga, masukan kepada tim yang ada di BPS sendiri. Dari kami itu mungkin nanti bisa memberikan saran kalau misalnya kita ada anggaran untuk menyiapkan cold storage atau gudang seperti apa untuk melihat contoh ke daerah-daerah yang sudah punya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya sebelum apa ya paling tidak sumbangsi kita lah sebelum saya juga mengakhirin jabatan saya di sini. Eh, saya berterima kasih kepada Pak Emil. Mungkin sebelum Februari berakhir kita sudah tidak ketemu lagi untuk dalam posisi saya sebagai PJ. Tapi di sesi ini saya terima kasih selama saya bertugas di Kota Kediri sebagai penjabat wali kota. Semua jajaran teman-teman dari BPS maupun dari teman-teman TPID dan Forkopimda sangat mendukung, memberikan kontribusi, masukan, saran, dukungan secara positif, konstruktif kepada pemerintah Kota Kediri sehingga Kota Kediri termasuk salah satu daerah yang kalau saya pahamin ya bisa menjaga inflasinya. Kalaupun dia minus, semua daerah juga minus. Tapi kita terjaga di antara angka 1 dengan sampai lebih kurang 2,5%. Kalau tidak salah seperti itu. Dan Kota Kediri juga diapresiasi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Jarang sekali kalau saya bilang tidak pernah ditegur, kecuali pernah datanya kurang pas yang ditayangkan dengan apa yang ada di lapangan. Tapi saya lupa waktu itu apa. Dan kita memberikan respon cepat, melaporkan ke tim Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk meralat data yang ditayangkan di layar waktu itu. Dan di sana diterima, karena memang ya kadang-kadang daerah kan lupa menginputkan data. Kan data itu diinputkan di Kamis di tiap minggu berikutnya kan. Karena rapat inflasi itu di hari Senin atau Selasa. Nah, Alhamdulillah Pak Emil beserta teman-teman semua di sini, saya sebagai PJ Wali Kota terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf kalau dalam kita bekerja bersama di pertemuan ini saya minta maaf selaku pribadi maupun bersama jajaran. Selama 15 bulan saya bekerja sebagai PJ Wali Kota Kediri. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga kita tetap bisa bersilaturahmi dalam kondisi kerja yang berbeda, karena saya akan kembali ke Jakarta setelah pelantikan wali kota terpilih dan wakil wali kotanya. Tapi saya tetap akan, kalau diperkenankan ya kita tetap silaturahmi, komunikasi, tidak ada yang
tidak menurut saya komunikasi itu penting buat kita semua dan saya doakan semua teman-teman selalu sukses, sehat selalu. Itu saja Pak Emil, terima kasih selama 15 bulan saya didukung terkait dengan data-data agar inflasi di Kota Kediri bisa terjaga dan itu terbukti. Saya sebagai PJ Wali Kota diapresiasi termasuk peringkat 4 PJ Wali Kota terbaik se-Indonesia. Itu berkat dukungan semua jajaran lah. Terima kasih, makanya saya menyempatkan hadir di rilis berita resmi statistik Kota Kediri ini untuk menyampaikan terima kasih saya secara pribadi maupun secara jajaran pemerintah Kota Kediri. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas rawuhnya di forum ini. Kami juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih juga atas bimbingan, koordinasi, sudah mendampingi kami selama 15 bulan Ibu di Kota Kediri. Semoga tetap sukses Ibu, silaturahmi tetap jalan terus bersama kami. Matur nuwun. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau ditulis di kolom form Q&A. Baik, sembari menunggu pertanyaan, kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu peserta rilis untuk mengisi link presensi yang telah tersedia pada kolom chat. Silakan Pak Elvin. Pak Emil, saya justru tertariknya di sekedap suara saya kedoblan, Pak. Saya justru tertariknya di ini, Pak, di apa namanya bulan Februari nanti kira-kira apa ya, Pak ya, yang jadi ini kami ya. Kalau bulan ini kan udah jelas apa justru kita bocornya di administrative price, justru, Pak. Justru apa yang menekan inflasinya di sana. Nah, padahal kan targetnya masih sama dengan tahun lalu ini, Pak. 2,5 plus minus 1. Jadi antara 1,5 sampai 3,5. Nah, pengalaman kita tahun 2024 kemarin kan agak susah itu, Pak. Ngejar itu kalau di awal sudah kedodoran begini. Nah, pengendalian kira-kira di Februari apa ya yang perlu kami antisipasi ya, Pak Emil ya? Ya, terima kasih Pak Erwin. Jadi memang asumsi di tahun 2025 ini kan tidak berubah, tetap 2,5 plus minus 1 ya. Dan kita kemarin sudah 1 koma, sangat-sangat terjaga. Memang tidak masuk ke dalam interval 2,5% plus minus 1. Nah, ini juga surprise sekali memang di bulan ini bahwa kami belum tahu juga ini strategi pemerintah pusat ini kok belum sudah melakukan diskon 50%, walaupun diskon 50% itu tidak berlaku kepada seluruh pelanggan PLN, tapi berlaku hanya kepada pelanggan PLN yang di bawah 2.200 volt ampere ke bawah. Jadi yang 2.200 itu juga juga tidak apa tidak kena diskonnya. Nah, kami juga eh, belum mengidentifikasi ini. Jadi di bulan Februari ini apa-apa saja yang bisa bisa dilakukan. Intinya bahwa beberapa komoditas itu masih
komoditas makanan seperti bawang merah, cabai, cabai merah maupun cabai rawit itu juga masih masih volatile ya. Jadi memang ini juga apa musimnya juga masih musim-musim semacam ini. Tapi mungkin ada ada salah satu yang tadi saya pikir untuk yang disampaikan oleh Bu PJ Wali Kota bahwa kita ini terbatas sekali lahannya. Mungkin juga mulai ada semacam apa eh, dinas terkait yang ketahanan pangan terutama mungkin ya untuk lebih menggalakkan apa yang tanam sendiri itu. Jadi eh, karena saya amati di beberapa bulan ini memang yang naik turun itu salah satunya adalah cabai. Nah, cabai ini mungkin juga banyak di masyarakat kita di Kota Kediri ini yang memang senang pedas masakannya. Jadi masaknya senang pedas. Jadi ada mulai dilakukan kayak gerakan gerakan tanam gitu ya di masing-masing rumah, masing-masing keluarga atau masing-masing rumah tangga. Kalau yang lain-lain, saya pikir seperti transportasi, transportasi itu malah di beberapa daerah di luar yang dilewati transportasi darat, bis itu di luar yang dilewati Trenggalek, Tulungagung, Kediri sampai dengan Surabaya itu tarifnya relatif relatif sama, sedangkan di beberapa kota itu malah terjadi penurunan. Jadi yang terkait transportasi, kalau yang terkait eh, yang lain seperti pendidikan, kesehatan juga di bulan ini relatif sama. Karena memang belum tahun ajaran baru ya. Biasanya terjadi kenaikan permintaan atau kenaikan harga itu biasanya untuk pendidikan ya terjadi ketika bulan-bulan mulai dia melakukan tahun ajaran baru. Itu Pak Erwin. Kalau yang lain-lain mungkin Mbak Hilda bisa menambahkan. Iya, izin Pak. Mungkin perlu diingat lagi, ini kan bulan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan, insya Allah ya Pak ya. Iya. Jadi, jadi selama Februari ini mungkin secara kelompok komoditasnya masih di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi yang kelompok yang pertama itu, cuman untuk komoditas yang sudah secara historisnya sebelum-sebelumnya itu mengalami kenaikan permintaan menjelang bulan puasa, itu mungkin yang bisa mungkin diantisipasi oleh TPID dari distribusinya ya. Jadi seperti kayak baru minggu pertama ini aja ya, ini kan sudah penjajahan mingguan ya Pak Emil ya. Tadi saya coba periksa untuk telur yang di bulan Januari kemarin mengalami penurunan, ini sudah naik lagi Pak berarti. Kayaknya trennya untuk komoditas-komoditas yang memang jadi idola ya menjelang menjelang bulan puasa ini juga akan mengalami kenaikan lagi karena memang permintaannya yang menaik gitu. Jadi uh, nanti bisa dikendalikan dari distribusinya supaya pasokannya tetap terjaga di Kota Kediri. Mungkin itu saja. Kalau untuk administer price yang lain kan kita juga masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat ya, dari BPM masih ada kebijakan lagi per 1 Februari, kemudian juga dari bahan bakar rumah tangga. Nah, itu nanti uh, kita bisa evaluasi lagi, hitung lagi nanti pengaruhnya di inflasi kita. Mungkin itu aja Pak tambahan dari saya. Gitu Pak Erwin. Terima kasih Mbak Hilda. Betul. Bulan puasa itu masuk di bulan akhir Februari atau awal Maret gitu ya. Jadi beberapa komoditas yang kemungkinan juga akan permintaannya tinggi ya. Ini terima kasih Mbak Elda diingatkan bahwa persiapan puasa. Belum-belum telur sudah naik ya. Jadi telur ini menjadi yang banyak diburu. Baik, mungkin malah nggak cuma di bulan puasa saja ya. Di 2 bulan ke depan itu juga mendekati Lebaran itu biasanya permintaan terhadap telur, kemudian minyak, tepung terigu, kemudian apa lagi itu?
eh, telur, minyak, tepung terigu, dan Gula bahan pasir, lain. gula Gula pasir. pasir, ya betul. Bahan kue biasanya. Ya, biasanya di bulan-bulan puasa itu pertengahan atau awal puasa itu sudah mulai banyak apa rumah tangga yang tadinya dia tidak pembuat kue juga menjadi pembuat kue. Artinya permintaan menjadi naik ya, lebih tinggi daripada bulan-bulan puasa. Itu Pak Erwin yang bisa kami sampaikan. Izin Pak Emil, Mbak Hilda, nanti eh, kami mungkin bisa izin Pak Emil bisa ngecek sama Mbak Hilda ya. Mungkin per komoditas ya Pak Emil ya. Karena sebenarnya ekspektasi kami itu akan ada tekanan inflasi yang cukup tinggi karena pertanggal 15 Januari kemarin itu LPG naik Pak, LPG 3 kilogram untuk Jawa Timur ya. Nah ini kok, wah kok ternyata dalam juga ya apa deflasinya. Nanti mungkin kami bisa dibantu per komoditas ya. Selain 10 komoditas pendorong dan penghambat inflasi itu mungkin komoditas yang lain kami bisa mengintip juga Pak Emil. Supaya bisa kami antisipasi nanti di bulan-bulan berikutnya. Maturun Pak Emil. Oke, Pak Edwin. Jadi nanti kita bisa bisa anu ya, bisa diskusi lebih mendalam ya. Apa-apa yang bisa kita lakukan cocok-cocokan harga, cocok-cocokan harga. Jadi dampaknya terhadap apa kenaikan LPG per 15 Januari itu apa saja. Mungkin juga nanti bisa kita petakan kemana saja larinya. Itu. Terima kasih, Pak Edwin. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan rilis ini akan ditutup. Nah, sebelum acara Mbak, kami tutup, Mbak, kami... boleh saya? Oh, Tadi lupa. Pak Emil, maaf sedikit lagi. Saya lupa Silakan Ibu, soal silakan. data rilis yang pariwisata. Tadi saya lihat 2023 rata lama menginap itu lebih tinggi sedikit sih, 0, per bulannya ya, 0,01 lebih tinggi dibanding 2024. Apakah ada bisa penjelasan kenapa 2024 malah rata lama nginap di Kota Kediri itu lebih rendah, walau sedikit ya. Kira-kira itu aja untuk nambah karena memang untuk wali kota kepala daerah terpilih ini kan kampanyenya adalah kota wisata ya. Salah satunya ini. Nah, mungkin bisa langsung diantisipasi seperti apa untuk 2025 ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu PJ Wali Kota atas pertanyaannya. Jadi ini rilis pertama buat kami terkait terdata lama menginap tamu yang kondisi per bulannya eh, di tahun 2024 memang kebanyakan atau beberapa bulan itu lebih rendah daripada 2023. Mungkin Mbak Elvana ada catatan-catatan yang sudah dikumpulkan terkait beberapa catatan peristiwa di tahun 2023. Izin Pak, mikrofonnya Alfana ada bermasalah. Jadi Oke, eh, tambahan lagi, izin Bu PJ Wali, info dan mungkin fenomena yang bisa kami sampaikan dari evaluasi rata-rata lama menginap di 2023 itu kenapa relatif sedikit lebih tinggi daripada 2024, itu juga salah satunya disumbang oleh waktu itu momennya adalah hype-nya peresmian bandara ya Ibu. Dari akhir tahun kemarin tuh baru soft launching-nya itu, kok soft launching, apa, eh, ya, soft launching itu, jadi dari situ, selain jadi daya tarik wisata, dari persiapan operasional bandara sendiri itu juga menyumbang tamu dari luar kota Kediri, baik itu asing maupun domestik dalam negeri. Jadi saya ingat waktu itu tuh sempat ada supervisi dari provinsi itu memang kenapa ini kok tinggi sekali? Ternyata
dari TPK, dari RLMT, dari tamu asingnya. Nah, fenomena yang bisa dijelaskan seperti itu. Nah, dan insya Allah sudah sesuai dengan data yang kami sajikan bahwa secara RLMNT itu angkanya masih terjaga di 1, sekian itu. Kalau untuk di 2023-nya itu salah satu momennya itu ada itu Ibu salah satunya itu seperti itu. Jadi saya ingat waktu itu karena ada sekian tahap ya waktu itu untuk operasional bandara saat itu tuh jadi banyak semacam perayaan ya. Jadi ada daya tariknya waktu itu tuh dari dari wisatawan dari luar kota Kediri. Em, Mungkin itu ada tambahan? Udah. Eh, eh, cukup dari kami, Pak Emil. Ya, terima kasih Mbak Elda. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak Emil atas penjelasannya. Jadi nanti berarti pengaruh bukanya bandara itu ya sangat signifikan karena kalau dilihat di luar itu kan padahal kegiatan di 2024 tadi kayak tapi mungkin tidak mendatangkan wisata yang menginap ya kalau kayak apa cuman HTRI aja waktu itu yang rame 23.000 orang yang Iya, betul. tidak begitu artinya nanti ke depan berarti yang harus kita datangkan adalah wisatawan dari luar kota agar bisa nginep di kota Kediri atau di kabupaten gitu ya terima kasih Mbak Hilda Pak Emil atas penjelasannya. Sama-sama, Sama-sama Ibu. Ibu. Sama-sama. Jadi mungkin memang salah satu untuk terus meningkatkan hunian hotel dan rata-rata lama menginap itu adalah event, Ibu. Jadi memang event itu perlu dikemas sebuah event itu sifatnya lebih ke semakin banyak event, semakin jangka panjang event akan semakin bagus. Nah, mungkin juga beberapa event yang dilakukan baik itu secara provinsi maupun secara nasional itu kalau bisa kita punya kalender dan ditarik di Kota Kediri akan juga lebih bagus. Jadi contohnya seperti di apa namanya ada event tahunan seperti di AKABRI, Akademi Militer, kemudian STPDN itu saya lupa namanya. Itu juga dia berkeliling ke beberapa wilayah, beberapa kabupaten kota dan biasanya event-event semacam itu akan lama. Dan kalau itu event nasional. Nah, kalau event-event nasional itu bisa bisa kita tarik untuk dipusatkan di Kota Kediri akan jauh lebih bagus mungkin ya. Jadi kita akan apa multiplier impact-nya juga semakin semakin bisa dirasakan di Kota Kediri. Mungkin itu Ibu Ibu PJ Wali Kota Matur nuwun. Jadi sepertinya Pak Salim sempat raise hand. Apakah ingin menyampaikan dulu? Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Emil dan tim BPS. Yang terhormat Ibu PJ Wali Kota, juga Bapak Ibu yang mengikuti Zoom siang ini. Ya tadi sempat disinggung Pak Erwin ya Pak Emil. Eh, Inflasi mantuman kita ya cukup surprise ya. Ternyata deflasi cukup dalam ya 0,7%. Ya relatif dalam. Kalau setidaknya kita bandingkan dengan mantuman pada Januari 2024, hanya minus 0,06. Ini 0,7%. Ya, sementara rentang sasaran inflasi kita nggak berubah ya secara nasional, 2,5% plus minus 1%. Dan ya semoga ke depan dengan adanya Lebaran ataupun hari-hari libur yang lain itu dapat mengungkit inflasi. Kita tetap butuh inflasi sebenarnya Bapak Ibu. Kita sebenarnya tetap butuh inflasi dalam derajat tertentu. Karena kalau inflasi ini terlalu rendah, tentu juga mengindikasikan hal yang kurang baik pada sektor perekonomian kita. Jadi kalau kita flashback tahun 2024 ya, Pak Emil dan tim BPS,
inflasi tahunan 2024 itu 1,19%. Kalau kita rata-ratakan, itu berarti per bulannya ya sekitar 0,09% inflasi. Padahal untuk mencapai paling tidak 1,5% ya, inflasi tahunan 1,5% itu kita perlu inflasi setidaknya per bulan itu 0,125%. Gitu ya Bu Ida. 0,125%. Ini Januari ini kita sudah minus 0,70 gitu. Jadi ya ke depan KL terkait ini ada kebijakan gitu ya, entah menurunkan rentang sasaran barangkali supaya intervensi kebijakan yang lain. Karena tadi ya tetap rentang sasaran 2,5 plus minus 1, artinya kalau kita ambil paling rendah itu paling nggak 1,5% inflasi tahunan kita itu bisa tercapai. Itu yang mungkin ya PR berat tidak hanya Kota Kediri, saya kira itu seluruh daerah di seluruh Indonesia. Itu poin pertama Pak Emil. Kemudian yang kedua, kami juga menyambut baik tadi ya berita resmi statistik kepariwisataan. Ini rencananya nanti dipublish tiap bulan Pak Emil atau situasional ya. Sementara masih anu Pak Salim, jadi publishnya masih tahunan, cuma nanti kami akan menyampaikan secara rilisnya seperti ini tidak kami lakukan bulanan, tapi tiap bulan kami akan menyampaikan di website kami. Jadi di website kami akan menyampaikan Oke. datanya terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel dan RMLT itu tiap bulannya di website kami. Tapi tidak kami sampaikan secara langsung. Jadi kami sampaikan secara langsungnya tiap tahun. Begitu Pak Salim. Oke, baik. Ya, yang jelas kami menyambut baik, Pak. Ini ada apa itu produk baru gitu ya dari BPS Kota Kediri terkait berita resmi kepariwisataan. Karena kalau kita bicara turisme, kepariwisataan itu sekarang indikatornya tidak hanya kunjungan, Pak, tapi ternyata juga mencakup aspek spending dari wisatawan dan juga length of stay ya, yang tadi tingkat hunian hotel itu tadi. Dan mungkin sekedar saran Pak Emil dan tim BPS, ini ada satu OPD yang terlewat ya terkait kepariwisataan. Mungkin nanti rekan-rekan dari Disbud Lapora bisa kita undang juga supaya mereka juga mendapatkan insight ya untuk sebagai apa itu bahan memperkaya mereka untuk perumusan kebijakan di bidang pariwisata. Mungkin itu Pak Emil dan tim BPS. Sekali lagi terima kasih. Ya ke depan sekali lagi ya itu tadi rentang sasarannya tetap 2,5 plus minus 1 ya. Ya semoga kita terbaik lah ya dalam bulan-bulan ke depan, inflasinya juga bisa mengimbangi deflasi yang cukup dalam di bulan Januari ini. Kira-kira itu Pak Emil dan tim BPS. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Salim atas banyak hal yang disampaikan. Jadi itu tadi yang terkait dengan statistik kepariwisataan memang kami akan merilisnya, menyampaikan di website itu tiap bulannya. Tapi untuk rilis yang tatap muka semacam ini akan kami lakukan tiap tahun. Kemudian yang kedua terkait dengan tentang sasaran 2,5% plus minus 1. Jadi memang itu iya, jadi pemerintah pusat sendiri dengan asumsi makronya tetap menggunakan 2,5% plus minus 1. Jadi eh, kita juga belum tahu ini memang inflasi tetap diperlukan ya, tapi semuanya tetap terkendali. Jadi inflasi tetap diperlukan dengan tetap semuanya terkendali ya. Jadi memang seperti itu. Kemudian terkait disebut pariwisata dan pemuda dan olahraga, gitu ya Pak ya. Disebut Parpora. Betul Pak, betul. Betul ya, Disebut disebut Parpora, iya. Parpora ya. Ya Salah satu nanti bidangnya menangani pariwisata. Iya. ya, jadi nanti akan kami undang juga ketika kita melakukan rilis terkait tingkat hunian hotel dan apa rata-rata lama menginap hotel. Terima kasih Pak Salim dari bagian Prokopim, monggo Bapak. Suaranya nggak kelihatan, nggak kedengaran Pak.
bergabung lo ya. Halo Pak, terdengar? Oke, masuk, monggo. Oke. Terima kasih Pak. Saya Adi Pak dari bagian protokol. Saya juga mengapresiasi tadi adanya data mengenai tingkat hunian hotel. Jadi dulu saya masih di DPM, masih di bagian promosi, eh, pernah request tidak hanya tingkat hunian hotel Pak. Jadi ada perlu juga tingkat hunian eh, atau bed occupancy ratio sebelum dulu ada COVID. Tapi kepentingannya lebih ke investasi sih, Pak. Jadi eh, kita mau melihat dulu itu mau melihat tingkat hunian apa namanya rumah sakit ini mana yang eh, tinggi, apakah kelas satu ataukah kelas VIP atau kelas VVIP karena ini bisa menjadi bahan untuk ekspansinya rumah sakit. Apakah dia harus memperluas kelas tiganya ataukah justru dia mengurangi kelas 3 untuk memberi ruang VIP. Begitu juga tentang sekolah, Pak. Jadi kita mau tahu di sekolah ini apakah preferensi orang sekolah di mana di Kota Kediri ini lebih ke sekolah karena kita lihat perkembangan sekolah swasta ini kan juga masif ya Pak. Apakah orang-orang ini ekspansinya mau ke sekolah swasta ataukah sekolah negeri? Sekolah swasta pun ada yang sekolah swasta yang Islam atau sekolah swasta yang mungkin lebih eh, plural, tidak memandang agama. Nah, itu kalau dulu pandangannya lebih ke faktor eh, investasi. Jadi mungkin kalau nanti bisa dikembangkan tidak hanya sebatas data tingkat hunian hotel, juga bisa dikembangkan ke arah rumah sakit ataupun sekolah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Adi. Jadi eh, kalau bed occupancy ratio itu terkait dengan yang di rumah sakit ya. Eh, Kemudian tadi yang kedua juga terkait sekolah. Jadi preferensi masyarakat untuk memilih pendidikan yang mana. Jadi mungkin ini dua hal ini juga perlu kita kaitkan dengan apa struktur penduduk di kota Kediri ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sedikit spill saja, sedikit menyampaikan bahwa eh, melihat struktur penduduk di kota Kediri itu memang kita itu masih dalam masa bonus demografi. Jadi saya sebelumnya di Kabupaten Trenggalek, bonus demografi di Kabupaten Trenggalek itu kan habis di tahun 2030-2031. Artinya memang di Kota Trenggalek itu di Kabupaten Trenggalek memang struktur penduduk usia tuanya atau aging population-nya itu dia lebih banyak. Artinya memang bed occupancy ratio itu diperlukan untuk karena memang banyak penduduk usia tuanya. Nah, sedangkan di Kota Kediri ini memang perlu juga data ini, mungkin nanti eh, kayaknya belum sampai ke sana ya Pak, tapi pelan-pelan kita akan mendorong dari statistik sektoral kita, statistik sektoral yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintah daerah, bahwa eh, kita itu masih dalam masa bonus demografi dan bonus demografi Kota Kediri itu akan habis kira-kira di tahun 2043. Jauh kalau dibandingkan dengan Kabupaten Trenggalek. Artinya eh, Kota Kediri ini masih banyak didominasi oleh penduduk-penduduk yang di situ usianya adalah produktif. Nah, sebenarnya ini juga kesempatan kita untuk terus kalau bonus demografi itu kan harapannya lebih ini ya, penduduknya akan lebih produktif. Jadi ketika lebih produktif artinya di wilayah itu nilai tambah yang dihasilkan kalau secara ekonomi juga
akan lebih banyak. Kemudian terkait dengan sekolah, preferensi masyarakat untuk memilih sekolah, eh, ada pertumbuhan. Jadi ini juga ngomong terkait dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kota Kediri itu sekitar 2%. Nah, untuk agar ini terkait juga karena keberlangsungan atau banyaknya anak-anak yang nanti perlu disiapkan terkait dengan sekolah itu tadi. Penduduk yang 2% itu kalau secara demografi itu juga akan asumsinya begini. Ketika dua orang itu adalah laki-laki dan perempuan membina rumah tangga atau keluarga, kemudian punya anak, anaknya itu dua, artinya dia akan switch, akan pas. Tapi di tengah jalan tentu ada apa namanya proses yang dari bayi kemudian menuju dewasa yang di situ ada resiko. Resikonya adalah resiko sakit, resiko kematian dan lain-lain. Nah, terkait preferensi sekolah ini juga harus mempertimbangkan itu. Nah, memang kami juga belum bisa menyediakan apa namanya data ini. Jadi ini butuh semacam apa ya, semacam in-depth gitu ya, in-depth studi gitu ya, untuk mencari tahu sebenarnya lebih preferensinya itu lebih ke sekolah mana. Kalau kita melihat datanya secara global bahwa eh, apa kalau kita lihat di Dapodik itu datanya apa namanya bisa menyajikan per sekolah, kemudian per wilayah dan itu bisa saling dikaitkan. Walaupun beberapa kebijakan itu kalau kemarin tuh apa kebijakan namanya yang sekolah itu nggak bisa jauh-jauh dari rumahnya itu apa namanya itu Domisili, zonasi. Donasi. zonasi. Nah, zonasi kebijakan-kebijakan itu kan kadang tidak memberikan preferensi pilihan kepada sekolah-sekolah tertentu ya. Preferensinya adalah kepada sekolah yang kalau dia pilih negeri ya dengan zonasi, kalau dengan swasta tentu bisa menggunakan preferensi sekolah atau peminatan minat sekolah yang di mana. Mungkin itu Pak Adi. Jadi banyak sekali sebenarnya ide-ide untuk kita dapat menyajikan data supaya kita bisa melengkapi puzzle-puzzle informasi yang kadang di situ puzzle-nya bolong ya. Ini informasi apa yang bisa didapat dari data-data atau indikator-indikator yang sudah ada. Terima kasih atas diskusinya Pak Adi. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Baik, jika ada pertanyaan lagi, kami ingatkan kembali bisa raise hand atau mengisi kolom chat. Sembari menunggu pertanyaan, kami putarkan video sosialisasi Halo PST. Halo PST adalah fasilitas pelayanan kepada masyarakat melalui telepon saluran online di pelayanan statistik terpadu BPS. Bapak Ibu bisa konsultasi permintaan data statistik dan rekomendasi data statistik melalui saluran Halo PST. Selamat datang di era baru pelayanan statistik. Dengan bangga, kami mempersembahkan Halo PST, pelayanan statistik terpadu digital dari BPS Jawa Timur. Halo PST adalah solusi digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan pelayanan statistik terbaik bagi Anda. Mari kita jelajahi fitur-fitur unggulan yang ada di Halo PST. Fitur pertama, pencarian data. Dengan fitur ini, Anda dapat dengan mudah mencari dan mengakses berbagai data statistik yang Anda butuhkan hanya melalui satu kolom pencarian. Fitur kedua, konsultasi online melalui video call. Kini, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan para ahli statistik kami kapan saja dan di mana saja, tanpa harus hadir secara fisik di PST BPS Jawa Timur.
Fitur ketiga, Artificial Intelligence Data Assistant. Asisten virtual kami, Neng Aida, siap membantu menjawab pertanyaan Anda tentang data statistik dengan cepat dan akurat, memberikan pengalaman yang lebih personal dan efisien. Selamat datang di Halo PST, pelayanan statistik terpadu digital. Kami hadir untuk memudahkan Anda dalam mengakses dan memahami data statistik. Mulai saat ini, solusi kebutuhan statistik Anda hadir dalam genggaman. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan rilis ini akan ditutup. Di awal acara saya buka dengan pantun, maka akan ditutup dengan pantun juga. Elang petang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian acara kita, semoga bisa memberikan manfaat. Demikian press release Badan Pusat Statistik Kota Kediri hari ini. Semoga rilis kali ini bermanfaat dan nantikan press release berikutnya. Saya Dina Lorenza undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Nuhun Pak Emil.